Kalau ini ya nilainya 1. Atau berbentuk lokakarya atau seminar. Bapak Ibu, kalau sebagai pembicara ini, kalau sebagai peserta atau panitia atau moderator ada di sebelah kanannya itu Bapak Ibu. Jadi sudah ada nilainya, rubriknya. Kalau hanya ikut sebagai peserta, tingkatannya tingkat sekolah atau di gugus, yaitu 0,1 nilainya, dan seterusnya. Nah, itu yang untuk lokakarya atau seminar atau webinar. Paket kegiatan misalnya paket pengembangan kurikulum, paket penyusunan modul, dan lain-lain, satu paket minimal 3 jam. Nah, itu kalau paket ini masuk ini nilainya, poinnya ini 0,35. Yang perlu saya tekankan ke Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu mengunggah semua yang Bapak Ibu laksanakan. Yang tidak dilaksanakan tidak usah diunggah. Tidak usah dijadikan bukti, itu pesan saya. Artinya jangan mengada-ada, tidak ikut, terus Bapak Ibu nyetak sendiri atau beli, terus itu tidak usah. Itu saran saya. Jadi yang ada saja Bapak Ibu, nanti saya lihat di belakang, itu sebenarnya poinnya berapa sih yang diperlukan, nanti ada di belakang. Jadi jangan terlalu, jadi intinya Bapak Ibu harus berbuat benar-benarnya yang Bapak Ibu lakukan. Itu pesan saya. Dan tidak usah memaksakan diri sampai nanti enggak tidur, sampai mengeluarkan biaya banyak gara-gara hanya ini. Ini sekali lagi, ini perlu, tapi jangan memaksa dan jangan mengada-ada. Itu yang perlu saya sampaikan. Inovasi baru dalam pendidikan dan pembelajaran. Ini Bapak Ibu yang maksud saya. Jadi ada 4 model. Ini ada 4. Kalau menulis buku, modul, atau LKPD ini sudah ada. Kalau modul LKPD minimal 1 semester. Nah, itu sudah ada di sini 1 semester. Di tingkat mana sudah ada semua. Atau buku dalam bidang pendidikan. Atau buku yang dibuat dari hasil penelitian. Tapi yang 1-2 itu saya kok feeling saya itu jarang lah yang punya. Ya kalau ada syukur-syukur. Tapi sekali lagi jangan mengada-ada. Misalnya Bapak Ibu download buku yang online itu, yang elektronik, terus Bapak Ibu ubah covernya, jangan. Itu tidak disarankan dan saya tidak berkenan yang seperti itu Bapak Ibu. Ya. Nah, yang bisa mana? Mungkin yang 3 ini Bapak Ibu. Yang 3 ini Bapak Ibu minimal punya. Yang mana? Karya teknologi, mungkin bisa yang kompleks, mungkin bisa sederhana, ini punya. Atau kalau Bapak Ibu punya alat peraga sederhana juga bisa. Nah, yang mana ini? Nah, nanti saya jelaskan. Yang 3 ini Bapak Ibu, yang ini. Nah, ini nih. Karya teknologi yang kompleks. 1 atau beberapa karya berupa hasil pengembangan model, metodologi atau evaluasi pembelajaran, manajemen olahraga yang telah divideokan dengan durasi kumulatif 60 menit. Atau 1 karya hasil eksperimen, sains, dan seterusnya. Nah, ini Bapak Ibu, maaf. Jadi yang ini Bapak Ibu bisa menggunakan, kalau yang sederhana apa ini, jadi pengembangan metode atau evaluasi pembelajaran Bapak Ibu sudah lakukan di mana? Bapak Ibu sudah membuat video pembelajaran. Kalau durasinya itu 60 menit ke atas, itu termasuk yang kompleks kalau lihat durasinya. Tapi kalau 30 sampai 60 itu termasuk yang sederhana, minimal 60 tapi sampai 30. Itu yang bisa Bapak Ibu gunakan videonya, itu Bapak Ibu digunakan untuk karya teknologi. Jadi untuk kegiatan yang ini, inovasi baru dalam pendidikan. Minimal Bapak Ibu sudah punya di sini video yang Bapak Ibu
buat itu. Ini yang penting Bapak Ibu, batas skor tiap komponen. Sebenarnya untuk komponen mencari informasi pengetahuan baru, Bapak Ibu itu hanya diperlukan skornya 1,5 itu maksimal. Jadi kalau 1,5 itu bisa dibuat dari apa saja, itu kalau bisa 1,5. Kalau Bapak Ibu punya tadi laporan PTK yang belum diseminarkan, ya berarti setengah itu Bapak Ibu. Kalau punya yang lain ya monggo. Nah ini. Kalau refleksi tadi itu saya berharap skornya bisa maksimal 1,5. Karena Bapak Ibu bisa membuat deskripsi yang terkait dengan perbaikan pembelajaran, terkait dengan penelitian, terkait dengan karya inovasi. Jadi ini bisa maksimal 1,5. Melakukan penelitian itu Bapak Ibu, mencari informasi baru itu salah saya. Mencari informasi baru itu yang tadi yang terkait diklat, webinar, itu sebenarnya yang diperlukan hanya 1,5. Jadi kalau dilihat diklat tadi yang ini informasi baru itu, kalau Bapak Ibu sudah ikut BIMTEK, ini diklat lebih dari 960 ya sudah skornya 15. Sebenarnya yang lain tidak perlu. Kalau webinar perlu berapa? Kalau webinar saja Bapak Ibu kalau tingkatnya nasional 0,35 kalau itu sebagai peserta. Nah, itu Bapak Ibu. Tentu Bapak Ibu mungkin ada kegiatan yang lain monggo. Nah, itu yang bisa dilihat di situ. Mana tadi? Nah, untuk penelitian tadi Bapak Ibu maksimal 2 itu yang diperlukan. Mengembangkan karya inovasi maksimal 2. Kalau ini semua maksimal totalnya 7 Bapak Ibu. Yang diperlukan totalnya 7. 7 ini nanti bobotnya berapa Bapak Ibu? Bobotnya ini, portofolio itu bobotnya cuma 1. Jadi kalau Bapak Ibu dapat nilai 7 maksimal, maka nilainya 7 kali 100 dibagi 7. Jadi nilainya itu kontribusinya hanya berapa Ibu? 7 kali 100 kali bagi 7. Jadi 100 bagi 7 itu Bapak Ibu. Maaf, bobotnya 1 ini ya. Kalau nilainya 7 kan bobotnya jadi nilainya 100. Jadi 100 kali 1 karena bobotnya 1 bagi 7. Itu sekitar 14, berapa itu kontribusinya kalau nilainya maksimal. Tetapi yang ini Bapak Ibu untuk RPP dan video itu skornya bobotnya 6. Jadi 6 itu kalau Bapak Ibu portofolionya tidak isi, maka biar lulus dengan skor 70, skor praktek pembelajarannya itu harus 82 rata-rata. Rata-ratanya harus 82. Nah, jadi sebenarnya kalau Bapak Ibu bisa maksimal di skor, ini sebenarnya portofolio itu kontribusinya, katakan Bapak Ibu portofolionya dari 7 itu hanya dapat 3. Berarti kalau 3 per 7 kali 100, 3 per 7, maaf 3 per 7 kali 100. Itu 300 bagi 7 itu kira-kira nilainya 40-an 5 gitu. 4,5 nilainya Bapak Ibu. Jadi kontribusinya itu 4,5. Kalau 4,5 karena skornya itu Bapak Ibu berarti nilainya ini bisa diturunkan, tidak perlu 82, mungkin berapa itu Bapak Ibu bisa hitung. Sebenarnya bisa Bapak Ibu bisa simulasi sendiri. Oh, portofolio saya itu segini gitu. Kalaupun tidak ada itu perlu 82. Kalau dapatnya separuh misalnya ya perlu berapa gitu aja. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan terkait untuk portofolio. Kalau yang UKIN saya pikir
Bapak Ibu sudah melaksanakan semua sebenarnya, menyusun RPP sama membuat video. Cuman pesan saya, perhatikan instrumen yang digunakan. Silakan disesuaikan RPP dan videonya dengan instrumen yang digunakan. Nah, kalau video itu kan tentunya dalam pengambilan gambar misalnya, karena di video pembelajaran itu unsur kepribadian itu muncul 18 item, itu harus nampak dalam video karena harus nampak wajahnya dan seterusnya di situ. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan Bapak Ibu bisa maksimal menyiapkan untuk UKM PPG. Selanjutnya mungkin saya akan menjawab pertanyaan dulu yang ada di Q&A ini. Nanti selain di Q&A tidak ada pertanyaan kayaknya. Stop share-nya saya stop dulu. Mungkin ada pertanyaan di chat atau di chat dulu. Saya mau jawab yang di chat dulu. Ini satu-satu ini. Mulai dari atas, mudah-mudahan yang dari atas ini apa? Mohon materi di-share. Kalau ada yang tanya materi di-share, itu berarti Bapak Ibu belum terima. Materi ini sudah lama saya share ke Helpdesk, dan Helpdesk mudah-mudahan sudah nge-share. Kalau belum dapat, itu minta ke Helpdesk-nya. Materi ini sudah saya share lengkap dengan instrumennya. Oke, Bapak Ibu mohon mengisi daftar hadir. Saya mau menjawab pertanyaan yang mana pertanyaannya kok? Atau ada yang rasain aja Mas? Ada yang tanya Mas? Silakan. Kayaknya itu di chat ada yang dari Aris Dwi Jatmika Pak. Di chat ya? Ya di chat Pak. Yang mana ya? Terkait RPP Pak. Bisa dibacakan Mas? Di chat apa di Q ya Mas? Chat ya? Di chat Pak, saya bacakan. Selamat siang Bapak. Misal RPP 2JP, 2 pertemuan dengan KD yang sama. Pertemuan ke-1 dibuat PPL 2 dan pertemuan kedua buat UKIN praktik. Apa diizinkan misal seperti itu? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Oke, sekali lagi materi yang digunakan untuk UKIN itu adalah materi pada tanggal pelaksanaan UKIN. Logikanya RPP-nya ya bukan RPP yang dilaksanakan ketika PPL, karena PPL kan sudah melaksanakan sebelum UKIN. Itu logikanya. Jadi mestinya RPP-nya ya baru karena materinya baru. Nanti bagaimana kalau materi PPL belum dilaksanakan? Ya monggo, kalau belum dilaksanakan ketika UKIN. Tapi kan mestinya materi yang PPL itu kan sudah dilaksanakan di kelasnya masing-masing. Masa mau diulang lagi kan tidak mungkin. Nah itu Mas mungkin jawaban saya. Ada lagi ya? Kayaknya di Q&A aja. Selamat siang, mohon untuk portfolio dimulai dari bulan apa ya Pak? Dari tahun ini, 2 tahun kemarin. Jadi 2 tahun kemarin tuh 2000 berapa? 2018 masukkan aja. Karena 2 tahun. Dan selama PPG ini. Mohon maaf Pak, itu sudah tadi. Untuk perhitungan masih bingung Pak, minimal perhitungan portofolio. Tadi portofolio, tadi sudah saya jelaskan. Ada 4 komponen tadi.
4 komponen itu sudah ada rubriknya semua, nilainya berapa. Nilai yang dibutuhkan itu sebenarnya tadi itu untuk pengembangan inovasi 2, terus refleksi diri 1,5 itu maksimal. Itu yang diperlukan. Untuk publikasi 2 kalau tidak salah, terus apalagi itu bobotnya 1 untuk portofolio itu dari 7. Jadi kalau nilainya 100 portofolio itu, Bapak Ibu mempunyai nilai 100 untuk portofolio, itu kontribusinya terhadap nilai 100/7. Kira-kira 14, berapa. Jadi nilai Bapak Ibu kalau maksimal ya nilainya hanya 14 kontribusinya. Sisanya dari mana? Ya sisanya nanti kalau ingin 100 ya sisanya dari RPP dan video yang bobotnya 6. Mohon maaf Pak, apakah NIM lupa bisa dicari, ditanyakan di mana? Tanya ke helpdesk NIM-nya. Selamat siang Bapak, untuk penjadwalan UKIN di sekolah saya ternyata sudah masuk tes semester. Apakah pelaksanaan boleh dilakukan minggu sebelumnya? Ini kan 2 JP. Kalau bisa diatur 2 JP itu dilaksanakan di sekolah itu pada tes itu ya monggo. Kalau tidak bisa monggo diatur bagaimana bisa dilaksanakan. Ya mungkin sebelum TS-nya kapan, tanggal 24 ya mungkin sebelumnya. Tapi sebenarnya kalau hanya untuk 2 JP saja itu bisa diatur. Nah, monggo diatur, yang jelas harus dilaksanakan pembelajarannya. Kalau nggak dilaksanakan ya nggak ada videonya gitu. Nggak bisa mengirimkan video yang PPL mau dikirimkan ya nggak bisa. Gitu. Monggo diatur itu. Jadi kalau bisa ya kalau pas itu tes semester ya maju sedikit gitu, atau pas tes semester itu diadakan pembelajaran untuk 2 JP gitu misalnya seperti itu. Saya mau teknis UKIN nanti bila luring, apakah dosen penguji ikut di pembelajaran luring? Tidak, dosennya tidak ikut. Mungkin yang akan dipilih akan ada penyelia yang mau ikut ke salah satu, mungkin kalau daring, atau kalau daring itu mungkin ada penyelia namanya dari tim Panas akan masuk ke pelaksanaan pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Tapi itu hanya disampling aja, enggak semua. Kalau luring nggak ada dosennya. Luring ini kan di sekolah Bapak Ibu, ini PPL pelaksanaannya. Masa Bapak dosennya suruh datang ke sana? Nggak ada, ya. Oke, Pak, saya saat PPL materi KD saya sudah selesai di sekolah untuk mapel yang saya pilih. Jika saya memilih mapel lain berbeda dengan mapel PPL, apa boleh? Ini dari prodi apa ini? Bapak Ibu materinya itu sesuai bidang studi Bapak Ibu. Kok memilih mapel lain itu bidang studi apa ini? Saya tidak tahu, ini tidak jelas ini. Yang jelas harus bidang studinya. Jika saya memilih mapel lain berbeda dengan mapel PPL, apa boleh? Karena tanggal 16 ini sekolah saya sudah ujian akhir. Ya, kalau ujian akhir ya dipilih materi yang mana aja untuk ini. Kalau sudah ujian akhir, ini di sekolah mana tidak jelas, nanti ditanya aja. Selamat siang Pak, untuk laporan kegiatan lesson study di sekolah apa bisa dimasukkan seperti karya PTK? Ya monggo, itu dimasukkan sebagai karya ilmiah kalau ada. Tapi harus disahkan yang jelas itu. Jadi ini masuk karya ilmiah yang mana? Tahun 2009 saya membuat kendaraan modifikasi untuk siswa tuna, apa boleh dilaporkan sebagai bagian? Ya monggo, silakan. Kalau membuat terus ada buktinya gitu, ada buktinya. Maaf Pak, untuk instrumen video UKIN tersebut ada dari penguji atau sesuai dengan review ini enggak. Coba tanya ke helpdesk-nya. Instrumen semua itu sudah diberikan.
Kalau belum, tagih helpdesk-nya ya. Itu sudah diberikan semua. Selamat siang, mohon izin pertanyaan selanjutnya. Di dashboard saya progresnya ada yang belum 100%. Apa akan mempengaruhi surat keterangan? Bapak Ibu tolong juga lewat webdesk atau ke dosennya, nilainya yang belum itu mungkin karena nilainya dosennya belum di-input. Suruh input semua nilainya, Bapak Ibu. Kalau nanti nilainya belum lengkap, Bapak Ibu belum bisa, nanti kan harus dilihat progresnya di situ. Jadi nilai-nilai suruh segera di ini sama dosennya. Izin bertanya Bapak, untuk PTK di sekolah itu minimal pesertanya berapa? Apa cukup Bapak Ibu guru di sekolah itu sendiri? Dilihat di rubriknya, kalau di sekolah ya di sekolah ya. Yang ada di sekolah enggak usah ngundang. Ya Bapak Ibu guru di sekolah atau kelompoknya ya monggo. Tapi harus ada buktinya diseminarkan. Misalnya ada daftar hadir, ada surat keterangan dari kepala sekolah bahwa sudah melaksanakan seminar, misalnya seperti itu. Selamat siang Pak, mohon izin bertanya. Untuk di sekolah saya tanggal 27 November sudah pas. Dan untuk tanggal sudah tidak ada jam mengajar lagi dalam seminggu jam IPA hanya sekali. Bagaimana mensiasatinya? Ya monggo dibuat jadwalnya aja. Nanti dibuat pembelajaran yang untuk 2 JP itu. Ya mudah-mudahan ya kalau nggak bisa 2-3 mungkin agak maju gitu ya. Tapi yang jelas harus ada Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran. Apakah semua komponen portofolio harus dipenuhi? Sebaiknya ya. Kalau nggak punya nggak usah dipaksa. Tapi yang jelas refleksi tadi bisa. Ya. Selamat siang, mohon izin bertanya, pada saat pelaksanaan UKIN nih, siswa sedang melaksanakan ini sama. Berarti materinya sudah selesai. Apa boleh RPP yang digunakan adalah RPP yang sudah lewat materinya, tetapi bukan RPP PPL. Ya, monggo aja. Bapak Ibu disesuaikan kalau sudah nggak ada materinya menggunakan RPP yang sudah dan nanti dilaksanakan lagi kalau begitu. Ini kan harus ada videonya. Maaf saya masih belum paham tentang 2 JP itu, kita hanya buat satu RPP. Kan Bapak tetap boleh memilih antara ya 2 jam pelajaran untuk satu RPP itu. RPP-nya hanya satu. Boleh memilih tanggal 23 atau 24 yang belum pas. Di sekolah kami anak-anak masuk tetapi tidak boleh berseragam. Anak-anak menggunakan pakaian bebas. Apakah tidak menjadi enggak apa-apa? Silahkan kalau memang kondisinya seperti itu, boleh. Izin bertanya Pak, kapan pelaksanaan pendaftaran UKIN? Itu nanti akan diumumkan oleh panitia nasional. Pokoknya yang jelas sebelum pelaksanaan itu pendaftarannya. Nanti di web UKM PPG itu apa boleh seminar untuk publikasi PTK dilakukan di sekolah tempat mengajar yang diikuti oleh guru-guru. Tadi boleh. Selamat siang, apa video UKIN bisa diedit? Video UKIN bisa diedit. Tadi kan video yang diunggah itu yang diedit, bukan yang utuh 2 JP, yang diedit menjadi 30 sampai 40 itu. Dari guru SMK, kalau dari PPL KD yang saya ambil sudah selesai, bolehkah saya ambil KD dari mapel lain dari yang saya ampu? Mapel lain itu apa maksudnya? Saya tidak paham. Pokoknya Bapak Ibu guru SMK bidang studi apa ya materinya ya di situ, di bidang studi itu. Saya enggak tahu mapel lain itu bidang studinya apa bukan. Kalau Bapak guru SMK terus ambil mapel bahasa Inggris ya enggak benar, itu bukan bidang studinya. Kalau otomotif misalnya ya mapelnya ya di otomotif gitu. Kalau ada apa namanya mungkin konsentrasi apa ya saya silakan aja. Yang penting itu sudah masuk di bidang otomotif gitu misalnya. Oke, kayaknya masih banyak ini. Mungkin sudah habis ini.
Untuk UKIN apa boleh jika mengambil mata pelajaran matematika untuk SD kelas 6? Monggo. Untuk SD ya pelajaran SD boleh, mapel matematika ya monggo silakan. Tapi kalau mengajarnya kelas 6 ya. Jadi tetap di sekolah di kelas Bapak Ibu. Silahkan ini mohon izin bertanya. Apakah bisa pelaksanaan ujian matu 1 minggu untuk hindari pas karena tanggal 23 sampai 30 sudah pas. Ya kalau 1 minggu itu kayak kalau 23 majunya itu 1-2 hari itu yang bisa. Tidak bisa 1 minggu kan kalau 1 minggu itu nanti kan belum selesai PPL-nya ini nanti. Ya itu diatur monggo. Kalau 23 pelaksananya kan mungkin bisa 21 atau tanggal berapa gitu ya. Atau nanti ya diatur ketika pas itu ada pembelajaran dulu, izin gitu ya monggo. Silakan diatur kalau yang itu. Mungkin itu Mas Dedi ada yang tanya nggak ini Mas? Ini Iflina ini ya? Iya Pak. Silakan Ibu. Ibu Iflina. Ya. Masih 5 menit lagi, nanti Mas Iqbal bisa bantu. Monggo Bu Iflina, dari bidang studi apa dan dari mana? Kalau nggak ada Bu Maria Goretti, silakan. Bu Maria, silakan Bu. Ini mana yang ada suaranya bisik-bisik ini? Sudah? Ini Bu Wiwi, Bu Maria tidak ada suaranya Bu Wiwi atau saya yang tidak keluar suaranya? Halo Mas Dedi. Ya Pak. Kok nggak ada yang keluar suaranya atau sudah ya, selesai ya? Ibu Maria tidak keluar suaranya. Mungkin Bu Wiwi ini kan resen. Bu Wiwi, ya Bu Wiwi silakan. Bu Wiwi juga tidak keluar. Berikutnya Mas. Barangkali atau sudah selesai. Pak Loso mau tanya apa Pak Loso? Pak Loso silakan. Di-unmute Pak Loso. Kayaknya banyak yang ini. Mas di-unmute mungkin Mas ya. Kalau unmute pesertanya sendiri Pak. Oh ya, pesertanya sendiri ya. Ini ada pertanyaan tadi, untuk laporan prajab dan sertifikat prajab tidak bisa dipakai di portofolio. Nggak bisa. Ini Bu Rahayu, ini silakan Bu. Ya, ya. Saya sebagai guru TK pernah ngajar tari, menciptakan sendiri tari modern seperti itu, apa bisa dimasukkan ke portofolio? Mana Bu, gimana Bu? Diulangi Bu, diulangi. Saya pernah mengajar menari untuk anak-anak PAUD, kasih sendiri, menciptakan tari sendiri gitu loh Bapak. Apa bisa dimasukkan ke dalam karya inovasi atau karya seni sederhana? Ya, enggak apa-apa. Ada buktinya enggak Bu? Karyanya itu, ada buktinya enggak? Buktinya hanya berupa foto, apa bisa Bapak? Oh, enggak. Kalau karyanya Ibu itu sudah ada sudah didaftarkan sebagai karya, itu kan mesti ada suratnya, itu karyanya Ibu gitu. Oh, belum ada Pak. Oh ya, kalau Tapi kalau misalkan surat keterangan dari kepala sekolah apa bisa Bapak? Surat keterangan apa Bu?
Ya, bahwa menerangkan bahwa saya pernah menciptakan sebuah tari gitu misalnya. Kalau yang berhak melegalkan itu karya cipta itu bukan kepala sekolah kayaknya ya. Oh, iya. Kalau Ya, video tapi oh iya, Hah? Bapak tambah lagi Bapak. Misalkan kalau kita membuat video tentang menggambar, video tentang sains sederhana, diupload ke YouTube itu apa juga bisa masuk Bapak? Ya, bisa. Kan sudah ada videonya, silakan. Oh iya. Kan ada itu, termasuk karya inovasi itu tinggal durasinya berapa gitu, Ibu. Ya. Oh, oke. Tapi itu betul Ibu yang buat, itu kan ada nanti itunya, linknya. Iya Ya, Bapak, betul. ya. Terima kasih Bapak. Ya. Pak Loso mau tanya atau Pak Loso ini gimana ini? Kayaknya sudah habis Mas, sudah jam 1 ini kayaknya. Bu Dewi, silakan Bu Dewi. Selamat siang Pak. Siang ya. Saya dari Angkatan 2 IPA Kabupaten Sabu Raijua, NTT. Oh, Sabu ya. Mana Bu? Pak, izin bertanya Pak, apakah tanggal pembuatan video praktek pembelajarannya UKIN itu yang harusnya tanggal 23, kita bisa majukan ke tanggal 20, karena UP-nya itu kita harus ke provinsi. Nah, sedangkan untuk ke provinsi kita harus menggunakan kapal laut, Bapak. Oh, gitu. Ya, mungkin untuk kasus tertentu bisa, Ibu. Tapi ada solusi lain, Ibu boleh ikut UP-nya yang di tahap 3, misalnya itu boleh. Jadi tidak harus ikut yang di tahap 2, boleh nanti ikut yang di tahap 3. Tapi ya monggo, silakan Ibu, kalau mau maju 1-2 hari karena kondisi yang seperti itu ya silakan. Nah, nanti mungkin perlu ada apa namanya di situ, ada bukti atau apa yang disertakan bahwa Ibu terkendala itu gitu ya. Nah, itu perlu ditambahkan di situ mungkin. Iya Bapak, terima kasih. Tiketnya itu diunggah bahwa saya harus tiket tanggal segini perginya gitu misalnya ya. Itu misalnya seperti itu. Oke. Ya, Bapak. Ya, ada lagi? Terima kasih Bapak. Ya. Kayaknya sudah Mas. Sudah habis ini. Ya Pak, habis Pak pertanyaannya Pak. Oke. Ada Mas Iqbal enggak? Kalau ada Mas Iqbal yang mau nambahi tadi, Bapak Ibu membuat Google Drive saya pikir sudah tahu ya. Mungkin Mas Google Drive nanti Bapak Ibu filenya itu disimpan di Google Drive, nanti linknya harus di-share dan bisa dibaca semua orang, termasuk penguji nanti. Jangan sampai Google Drive-nya terus setelah dibuka masih minta konfirmasi misalnya, minta. Itu jangan, jadi nge-share-nya itu sudah harus tidak perlu konfirmasi, sudah bisa dibuka. Nah, nanti bisa cari di YouTube bagaimana caranya. Mungkin itu. Oke, kalau sudah, ini Pak Abdul Rasid punya saya belum dijawab. Memang tanya apa Pak Abdul Rasid ini? Ini Bu Vina, ini silakan Pak Abdul Rasid, saya cari pertanyaannya dulu. Ini Pak Abdul Rasid. Mana Pak Abdul Rasid? Oh ini, mohon maaf izin bertanya, apakah nanti pelaksanaan UKIN ada identitas yang harus dipakai oleh mahasiswa saat pembuatan RPP? Saya enggak tahu Bapak, kayaknya nanti Bapak Ibu kan ada, jadi ya wajahnya Bapak Ibu itu aja kan sudah kelihatan nanti. Ya kalau diberi identitas ya lebih bagus, namanya misalnya siapa gitu ya, kalau itu nanti. Tapi sebenarnya
di filenya itu nanti kan ada yang diunggah namanya siapa gitu, sudah ada. Kalau identitas itu ada. Nah, itu. Jadi menyocokkan itu paling nanti akan dicocokkan dengan kartu peserta Bapak Ibu. Ininya kartu peserta. Jadi wajahnya mungkin bisa dilihat di kartu peserta gitu. Itu ya, Pak. Ibu Vina mau ada yang ditanyakan? Iya Pak, Assalamualaikum. Salam ya. Izin bertanya, ini untuk RPP itu yang tertera di RPP kan 8 jam, cuma di UKIN permintaannya 2 jam. Apakah tetap ditulis 8 jam? Kemudian RPP kami yang mana, Bu? video UKIN Pak. RPP yang mana yang 8 jam? RPP di pertemuan saya tuh satu hari itu 8 jam, Pak. Itu jadi RPP yang di sekolah kan? Iya, di sekolah. Ya, Ibu itu dimampatkan jadi 2 jam. Ibu membuat pembelajaran untuk 2 JP. Ibu apa? PGSD ya? Bukan Pak, SMK, Pak. Iya, untuk 2 JP. RPP-nya ya 2 JP tulisnya, dan materi yang di RPP itu ya 2 JP, karena itu yang dilaksanakan, bukan yang 8 JP, bukan. Oh, berarti diambil langsung 2 jam aja, di RPP juga 2 jam. Iya, harus 2 jam. Nggih. Jadi nanti misalnya untuk model apanya? Nggih. Misalnya untuk model pembelajaran problem based learning itu berarti harus dicantumkan semua di sana nggih, Pak? Ibu lihat format instrumennya. Oh, nggih. Apa saja yang harus muncul di situ ada RPP. Kalau diterangkan satu-satu nggak nutut. Ibu lihat sudah pegang belum instrumennya? Iya Pak, ini ya saya berbuka. Nah, ya itu dibaca dulu. Pokoknya itu. Nggih, berarti RPP-nya harus sesuai 2 jam ngoten nggih. Nggih Pak, ketemu. Ya. Oke, kayaknya sudah ini. Bapak Ibu, oh ini masih ada lagi nih. Siapa ini yang tanya ini? Siapa ini Mas? Ini Pak Yendra Pak. Kok nggak ada identitasnya ini ya? Assalamualaikum Pak Mabel. Yendra Jagung. Ya Pak Yendra Jagung. Ya, mana ya Pak Yendra? Gimana? Ya, saya dari ini Pak, dari SMK Ponorogo Pak. Ya. Izin bertanya Pak, untuk portofolio tadi disampaikan. Nah ini yang saya tanyakan terkait dengan misalkan kita punya sertifikat lebih dari 2, itu nanti perhitungannya akumulasi penjumlahan atau di rata-rata Pak? Untuk dinilai semua. Diakumulasi Pak nggih? Iya, dijumlah nanti. Oke, terima kasih Pak. Oke. Sudah kayaknya. Bapak Ibu, sudah cukup, mudah-mudahan sudah jelas dan nanti semuanya lancar, dilancarkan semuanya. Sekali lagi pesan saya Bapak Ibu, kerjakan jadi apa yang Bapak Ibu, jadi unggah apa yang Bapak Ibu lakukan. Jangan mengada-ada sesuatu yang tidak ada. Karena kecurangan, Bapak Ibu, kalau melakukan kecurangan, ketahuan itu akibatnya akan fatal. Itu Bapak Ibu. Jadi, jangan lakukan hal-hal khususnya curang. Karena, sekali lagi, ini adalah pendidikan yang memang dituntut Bapak Ibu berbuat sebaik-baiknya sesuai dengan ya seorang guru gitu. Tidak boleh melakukan kecurangan. Kalau nggak ada ya sudah, nggak usah dipaksa. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya mohon maaf kalau ada kurang yang berkenan. Sekali lagi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dedi. Saya izin keluar. Ada Mas Iqbal mau tambahan? Tidak ada ya kayaknya.
Mas Iqbal belum join, Pak. Oke ya sudah, saya pikir sudah cukup. Di live